Halo semuanya, perkenalkan saya Kelvin dari Prodi Manajemen Keuangan kelas MKUG dan perkenalkan teman-teman saya yang pertama Angel dari Prodi Akuntansi kelas MKUK, kedua Jenny Anwar dari Prodi Akuntansi kelas MKUK, ketiga Vivian Hendra dari Prodi Akuntansi kelas MKUJ, dan terakhir Gabriela Aurelia dari Prodi Akuntansi kelas MKUK. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sidak bahasa, yaitu menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar pada pamflet, plang, spanduk yang bisa kita lihat pada slide berikut ini. Perhatikan slide berikut ini. Terdapat tulisan pada papan nama tersebut Apotek Fortuna dengan tambahan slogan murah, asli, lengkap. Berikut adalah beberapa analisis terkait kesalahan revisi sesuai dengan KBBI. Yang pertama, kata apotek. Kata apotek tidak sesuai dengan aturan KBBI. Penulisan yang benar adalah apoti. Karena menurut KBBI, kata baku yang benar adalah apoti, bukan apotek. Kata apotek sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, tetapi dianggap tidak baku. Perbaikannya adalah Apotik Fortuna. Kata murah, asli, lengkap tidak ada kesalahan. Ketiga kata ini sudah sesuai dengan KBBI dan tidak memerlukan revisi. Revisi teks yang benar, Apotik Fortuna, murah, asli, lengkap. Penjelasan tambahan, kesalahan seperti ini sering terjadi karena pengaruh dialek atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata apotek, padahal yang baku adalah apoti. Menggunakan kata baku menunjukkan kepatuhan pada standar bahasa Indonesia. Dari gambar tersebut, terdapat tulisan pada spanduk yang berbunyi mie sop bacok 10.000. Kesalahan penulisan. Yang pertama, mie. Menurut KBBI, penulisan yang baku untuk kata mie adalah MI. Yang kedua ada sop. Penulisan yang baku untuk sop sesuai KBBI adalah sup. Penulisan yang benar seharusnya sesuai KBBI. Tulisan tersebut adalah mie sup bacok 10.000. Penjelasan MI merupakan bentuk baku untuk jenis makanan dari tepung terigu sebagaimana diatur dalam KBBI. Sup merupakan bentuk baku untuk makanan berkuah yang sering disebut sop dalam penggunaan sehari-hari, tetapi tidak sesuai kaidah KBBI. Namun dalam konteks pemasaran atau nama dagang, seringkali digunakan ejaan non-baku untuk menarik perhatian pembaca atau terlihat lebih menarik secara visual. Berikut analisis terkait penulisan dalam gambar. Yang pertama, tulisan fotokopi. Kesalahan penulisan fotokopi tidak sesuai dengan KBBI. Kata baku yang benar adalah fotokopi. FOTOKOPI. Alasan, menurut KBBI, fotokopi adalah bentuk baku, sedangkan fotokopi adalah bentuk serapan yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Perbaikan, fotokopi. Yang kedua, tulisan scan atau print. Kesalahan kata scan bukan kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata print juga tidak baku. Alasan kata-kata tersebut adalah serapan dari bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Kata yang baku untuk scan adalah pindah, dan untuk print adalah cetak. Perbaikan, pindah atau cetak. Yang ketiga, tulisan pas foto. Kesalahan penulisan pas foto tidak sesuai dengan KBBI. Kata baku yang benar adalah pas foto. Alasan pas foto adalah bentuk baku dalam bahasa Indonesia sesuai aturan penyerapan kata. Perbaikan, pas foto. Perbaikan lengkap untuk papan fotokopi, fotokopi pindah atau cetak pas foto. Yang keempat, tulisan pada spanduk. Pesan gorengan Mak Endut.
Tidak ada kesalahan pada kata gorengan. Kata gorengan sudah sesuai dengan KBBI dan merupakan istilah baku untuk makanan yang digoreng. Kesalahan pada nama mak endut atau opsional. Nama ini adalah bentuk lokal atau nama panggilan, sehingga tidak mengikuti kaidah baku KBBI. Namun, penggunaan mak atau untuk ibu adalah istilah informal yang lazim dalam budaya Indonesia. Nama seperti ini lebih kepada gaya atau identitas usaha. Berikut analisis kesalahan penulisan pada gambar tersebut. Kesalahan penulisan 1. Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Kota Medan, khususnya Pancing sekitar. Kesalahan. Pancing sekitar kurang jelas maksudnya. Jika maksudnya adalah daerah Pancing dan sekitarnya, kalimat tersebut kurang tepat. Seharusnya diberitahukan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Kota Medan, khususnya di daerah Pancing dan sekitarnya. 2. Agar tidak lagi mencuci pakaian sendiri. Sebab tugas kuliah ke Medan ni adalah belajar lalu jadi sarjana. Kesalahannya yaitu ke Medan ni, tidak baku. Karena menggunakan bahasa informal ke Medan seharusnya ke spasi Medan dan ni seharusnya ini. Seharusnya penulisan yang benar yaitu agar tidak lagi mencuci pakaian sendiri. Sebab tugas kuliah ke Medan ini adalah belajar dan menjadi sarjana. Ketiga, bukan mencuci. Kesalahan penulisan bukan menggunakan huruf kapital berlebihan dan pengulangan huruf vokal tidak sesuai kaidah baku. Seharusnya bukan mencuci. Yang keempat, karena mencuci adalah tugas kami. Tidak ada kesalahan pada bagian ini, kalimat sudah sesuai dengan KBBI. Yang kelima, DLL. Kesalahannya yaitu penulisan singkatan DLL. Tidak diakhiri dengan tanda titik pada kalimat terakhir. Seharusnya jika DLL titik berada di akhir kalimat, tidak perlu menambahkan titik lain. Penyebab kesalahan yaitu penggunaan bahasa informal dalam konteks formal atau pengumuman. Pemilihan kata yang tidak baku atau salah ejaan seperti ke Medan ni dan bukan. Catatannya, kalimat yang lebih formal akan meningkatkan kredibilitas pengumuman ini. Analisis kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia serta koreksi yang sesuai dengan KBBI. 1. Tulisan parkir di dalam. Tidak ada kesalahan, tulisan ini sudah benar dan sesuai dengan KBBI. Kata parkir adalah bentuk baku dalam bahasa Indonesia dan frasa di dalam juga sesuai dengan tata bahasa. Tidak perlu dikoreksi. Yang kedua, tulisan Sultan Balkis Kupi. Kesalahannya adalah kata kupi tidak baku. Kata kupi merupakan variasi lokal dari kata kopi. Menurut KBBI, bentuk baku yang benar adalah kopi. Perbaikannya seharusnya Sultan Balkis Kopi. Yang ketiga, tulisan pada papan hitam Sultan Balkis House. Kesalahan pada struktur kalimat. Penulisan informasi lainnya perlu diperiksa jika ada penggunaan kata-kata tidak baku atau tata bahasa yang tidak sesuai. Jika ada istilah berbahasa Inggris seperti house, penyesuaiannya tergantung konteks. Kata house dapat diterima dalam nama usaha jika sengaja dipakai untuk gaya, tetapi dapat diganti dengan kata Indonesia seperti rumah jika ingin lebih formal. Koreksi opsionalnya adalah Sultan Balkis Rumah Kopi. Jadi revisi keseluruhannya, parkir di dalam sudah benar, Sultan Balkis Kopi mengganti kupi menjadi kopi. Yang ketiga itu opsional, mengubah house menjadi rumah jika ingin lebih baku. Penyesuaian ini memastikan kesesuaian dengan KBBI sambil tetap memperhatikan konteks lokal atau gaya branding. Dari gambar di atas, kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia serta koreksi yang sesuai dengan KBBI yaitu Samudra Kupih. Kesalahan penulisan kupih tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia.
Kata kupih merupakan bentuk modifikasi yang tidak baku dari kata kopi. Dalam konteks branding atau gaya tertentu, hal ini mungkin disengaja. Tetapi jika dilihat dari kaidah bahasa Indonesia, seharusnya menggunakan kata kopi. Berdasarkan gambar yang terlihat berikut adalah beberapa kesalahan penulisan dalam bahasa Indonesia yang terdapat di papan dan banner, beserta alasannya dan penulisan yang benar sesuai dengan KBBI. Yang pertama, kos mewah, KOST. Kesalahannya adalah kata kos tidak baku dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI, bentuk baku adalah kos, KOS. Perbaikannya, tulisan seharusnya adalah kos mewah, KOS. Yang kedua, kamar mandi di dalam. Kesalahannya tidak ada spasi yang memisahkan di dan dalam. Dalam bahasa Indonesia, di dalam adalah frasa yang terdiri dari kata depan di dan kata benda dalam, sehingga harus dipisah. Perbaikan tulisan seharusnya kamar mandi di spasi dalam. Yang ketiga, fasilitas lengkap. Tidak ada kesalahan di bagian ini, penulisan sudah sesuai. Penulisan ini benar karena kedua kata mengikuti kaidah kapitalisasi yang tepat. Yang keempat, harga mulai dari 600.000. Penulisan Rp untuk ribu tidak baku. Dalam bahasa Indonesia sebaiknya menggunakan kata angka. Sekian hasil presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.